Halo semuanya. Minggu baru telah dimulai, dan hari ini kita akan menganalisis grafik Bitcoin. Dan harus saya katakan, minggu sebelumnya berakhir sangat buruk, dan peluang untuk tumbuh hingga 100.000 dolar yang saya sebutkan sebelumnya telah menurun tajam. Mengapa? Mari kita lihat grafik mingguan. Pekan sebelumnya ditutup dengan penurunan yang signifikan, dan bukan hanya penurunan, tetapi benar-benar menghapus keuntungan dari pekan sebelumnya. Selain itu, harga menembus rata-rata pergerakan 100 minggu dan ditutup di bawahnya. Dan ini merupakan sinyal yang sangat serius untuk pergerakan turun lebih lanjut. Jika tren ini berlanjut, ada kemungkinan besar kita akan menuju ke level support di area 78.000 dolar. Disinilah kursor diposisikan. Jika level ini tidak bertahan, maka level support berikutnya berada di kisaran 71 hingga 72.000 dolar. Ini adalah zona konsolidasi dari bulan April hingga Mei, tahun 2024. Dan akhirnya, jika itu juga tidak bertahan, maka targetnya adalah rata-rata pergerakan 200 minggu yang berada di sekitar 60.000 dolar. Bersiaplah untuk hal ini. Pada kandel bulanan, kita bisa melihat bahwa di bulan Januari, kita mencetak level tertinggi baru di atas Desember, dan kemudian seluruh rally Januari dijual habis. Ya, masih ada 4 hari lagi sampai akhir bulan, tapi kandel seperti ini menunjukkan bahwa ada penjual kuat di pasar. Dan kandel bulan November, yang mengalami penurunan besar itu, sangat mungkin, dengan cara apapun, akan mencetak level terendah baru di bawah 80.600 dolar. Yang berarti secara teknikal, mengingat kita sudah memuji area support ini di titik pembalikan bulanan, 82.500 dolar, kita kemudian bisa turun lebih jauh ke dalam rentang perdagangan bulan Maret dan April, Mei, dan mungkin Juni 2024. Sekali lagi, itu adalah angka yang sama, 72.000 dolar. Sekali lagi, bersiaplah untuk hal ini. Pada kandel harian, saya menyalakan penanda grafik saya, dan izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kita memiliki zona datar yang ditandai dengan persegi panjang kuning dan putih. Kita berhasil keluar dari zona itu. Ya, Bitcoin berhasil keluar dari zona itu, dan pertumbuhan berhenti di rata-rata pergerakan 100 hari. Itu cukup bisa diprediksi. Penurunan bisa saja diperkirakan. Pertama-tama, untuk menguji batas atas dari rentang sideways, serta level 94.270. Pada dasarnya, itu adalah batas atas yang sama, hanya saja milik persegi panjang kuning. Nah, dalam skenario terburuk, kita bisa saja memperkirakan adanya kembali ke batas bawah dari channel naik, yang juga akan bertepatan dengan rata-rata pergerakan 50 hari. Tapi perhatikan bahwa kedua level ini telah ditembus ke bawah. Dengan kata lain, kita menembus ke bawah rata-rata pergerakan 50 hari. Kita juga menembus ke bawah, batas bawah dari channel naik, yang berarti karena alasan ini juga, prioritasnya masih ke arah bawah. Kemungkinan bahwa kita akan menembus kisaran sideways ini ke bawah dan bergerak menuju area 76 hingga 78.000 dolar sangat tinggi. Dan tetap saja, dalam kondisi apa kita bisa kembali mempertimbangkan kemungkinan Bitcoin naik ke area 100.000 dolar? Itu hanya akan terjadi ketika Bitcoin sekali lagi terkonsolidasi di atas rata-rata pergerakan 50 hari, yang ditunjukkan dengan warna hijau pada grafik, dan kembali ke dalam channel naik. Ini bukanlah jaminan, tetapi akan menjadi syarat minimum. Sampai saat itu, saya sama sekali tidak akan mempertimbangkan adanya pertumbuhan. Secara prinsip, syarat yang lebih global untuk membicarakan pertumbuhan adalah menelan candle bearish minggu lalu, yang berarti penutupan di sekitar 93.700 dolar. Jadi jika kita menutup minggu ini di 93.700 atau lebih tinggi, maka ada peluang untuk pertumbuhan. Tetapi jika tidak, kita memperkirakan penurunan ke kisaran 76 hingga 78.000 dolar dan bahkan mungkin turun ke sekitar 72.000 atau bahkan 60.000. Berlanggananlah ke channel ini. Ulasan berikutnya akan membahas tentang pasar saham. Sampai jumpa di lain waktu.